Shalom Aleihim. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali di tempat ini di awal bulan. Di bulan Mei ini kita masih berikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan, sehingga kita ada saat ini bukan karena kekuatan tapi karena kasih Tuhan kepada kita. Baik, pada hari ini juga Bapak Pendeta kita, Gembala kita tidak bisa hadir. Saat ini ada keperluan di kampungnya. Tapi kita doakan supaya apapun yang dia lakukan, biarlah semuanya rencana Tuhan yang terjadi. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan bernyanyi dari nomor 271. 271, semua bait kita akan nyanyikan. Dan pada bait yang ketiga saya undang coba untuk berdiri. Pada bait yang ketiga kita bernyanyi dari nomor 271. 271. Baik, kita akan menyerahkan seluruh jam ibadah kita dari awal sampai dengan akhir ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sehati dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang baik, Engkau yang kami sembah, kami sapa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau telah mimpin ya Tuhan dalam langkah kami, dalam perjalanan kami dari rumah kami masing-masing dengan selamat ke tempat ini Tuhan. Dan di mana kami akan memuji, memuliakan-Mu ya Tuhan di tempat ini dan juga mendengarkan sabda-Mu. Biarlah juga Tuhan, Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja Tuhan. Biarlah kami pun seluruh jam ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya dapat berjalan baik sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih dalam surga. Kami berdoa juga Tuhan akan jemaat kami juga yang lainnya yang tidak bisa bersama kami dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan juga akan pimpin dan Tuhan selalu menyertai dimanapun mereka berada. Terima kasih. Ampuni juga Tuhan segala dosa pelanggaran kami, baik dosa karena perkataan, tingkahku kami Tuhan yang kurang berkenan pada Engkau. Biarlah Engkau ampuni Tuhan supaya kami pun layak di hadapan Engkau. Terima kasih.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, jemaat tetap berdiri, kita akan membuka Alkitab kita untuk pembacaan silih berganti firman Tuhan. Firman Tuhan pembacaan silih berganti diambil dari Wahyu yang pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat pada ayat yang genap dan seterusnya sampai ayat yang ke-22 kita akan baca bersama-sama. Di sini diberikan tema kepada jemaat di Sardis. Beginilah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa,
dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sama-sama. Siapa yang hendak bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Baik, kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan pada Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan 25. Beginilah firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, akan diberi minum. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Dan persembahan ini akan dilayani oleh saudara kita Calvin. Dan kita akan bernyanyi sambil kita memberikan persembahan pada Tuhan. Kita buka dari pujian nomor 267. 267. Semua bait kita akan nyanyikan. Rajaku
kita akan berdoa untuk persembahan dan juga firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita saatkan doa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang baik, Engkau yang kami sembah, kami sapa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Kau telah pimpin ibadah ini dari awal hingga pertengahan ini. Dan kami bersyukur juga Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Dan pada saat hingga Tuhan kami kembalikan apa yang telah Tuhan berikan pada kami. Biar Engkau juga berkati persembahan ini Tuhan. Sucikan, kuduskan supaya dapat dipakai untuk kebesaran nama Engkau Tuhan. Khususnya dapat memperluaskan Injil-Mu Tuhan di daerah Pernas ini Tuhan. Bapa di surga, sebentar juga Tuhan kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa untuk akan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran Engkau. Engkau berkati dia dengan kuasa pada Tuhan, supaya apapun yang disampaikan nanti Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih. Hanya nama Tuhan Yesus kami tetap doa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan ke acara selanjutnya. Kita akan berdoa syafaat. Kita buka daripada grup gereja kita. Minggu yang lalu kita ada 30 pokok doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin ada tambahan atau yang perlu diganti. Di nomor 24 ini retreat sudah berjalan, puji Tuhan. Kita mengucap syukur aja. Retreat sudah berjalan dengan baik, puji Tuhan. Mungkin di sana cuacanya hujan karena dekat daerah Bogor. Tapi bersyukur remaja muda-mudi dapat berjalan dengan baik ibadahnya. Biarlah apa yang mereka dengar daripada firman Tuhan selama 2 hari itu dapat mereka tanamkan. Karena rawan sekali ya remaja muda-mudi kalau kita nggak tahu firman Tuhan itu bahaya sekali. Karena arus dunia ini begitu kuat. Ya menarik kita kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Retreat Sebanten, ya, Sebanten sudah berjalan baik, puji Tuhan. Dan juga nomor 30 ini juga mengucap syukur ya. Ibadah gabungan muda-mudi minggu yang lalu juga berjalan baik. Walaupun jemaat kita nggak ada yang ke sana karena juga situasinya agak hujan, ya. Anak saya juga lagi agak batuk-batuk juga katanya. Ya udah persiapan aja untuk retreat. Ya kita bersyukur, ya semuanya dapat dengan baik. Mungkin dalam nanti akhir bulan ini mungkin ada lagi. Ya mudah-mudahan dari gereja kita sudah ada yang dapat hadir, ya. Mungkin ada yang lain yang perlu didoakan. Oh, tanggal 28. Nomor 28. Besok ya. Berarti hari ini malam ini ya. Oh, di sana Senin. Oh, Senin malam ya. Kita berdoa untuk akan gembala kita, Bapak Sigus yang sudah pulang kampung udah seminggu. Ya, biarlah apa yang dikerjakan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta kita semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan dapat juga menjadi saksi Tuhan baik di saudara-saudaranya ataupun lingkungannya dan segala masalahnya juga yang di kampung biar juga Tuhan berkati berikan jalan keluar yang terbaik. Dan juga rencananya pada besok malam Pak Pendeta Sigus akan balik lagi ke Tangerang nanti Selasa sampai supaya Tuhan juga berikan perjalanan baik, ya, jauh daripada segala mara bahaya. Khususnya temannya yang bawa kendaraan juga
Biar Tuhan berikan hikmat, kekuatan selalu supaya dapat membawa kendaraan dengan baik. Iya, Selasa sampai. Baik, udah. Mungkin ada yang lain? Ya, rencana Mas Kris mau dibaptis. Biarlah Tuhan yang berikan waktu yang terbaik, ya. Bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan. Kalau rencana kita sering gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Kita bersyukur, kita berdoa untuk rencana Mas Kris yang mau dibaptis. Dari Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Berikan juga cuaca yang baik, ya, sehingga baptisan dapat jalan dengan baik. Baik, sudah dimasukin? Kalau masih ada lagi, kita berdoa juga untuk akan Pendeta Tom, ya, yang sudah saya share ke grup, yang saat ini sudah menjalani operasi prostat, ya, yang saat ini ada di Rumah Sakit Bintaro, ya. Pendeta Tom, kita doakan supaya Tuhan memulihkan kesehatannya. Emang umurnya sudah lanjut, tapi melayani Tuhan luar biasa. Dari saya remaja loh, dia tetap sampai sekarang melayani Tuhan luar biasa. Dan juga pernah sebagai guru saya di sekolah kitab. Ya, kita terus mendoakan Pendeta Tom supaya segala sesuatunya dapat dengan baik, dan Tuhan juga cukupkan segala dananya dalam rumah sakit, karena operasi ini mahal juga ya, operasi prostat, ya. Tapi ya biarlah Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Baik, mungkin ada yang lain yang perlu didoakan sebelum kita tutup. Baik, kalau tidak boleh dimasukkan. Kita ganti dengan yang baru. Ya. Yang itu belum masuk ya? Pendeta Tom. Kan tadi saya pikir ada dinomorkan, saya kan nomorkan itu pemilihan para hamba Tuhan. Ya, kita udah khusus juga berarti ya. Berarti Apa sih? tambahin aja Ya. nomorkan. Memang hamba Tuhan sudah mulai surut tenaganya ya, karena sudah mulai menua. Tetapi tidak pernah pantang menyerah dalam melayani Tuhan. Sampai sakit pun
tetap setia melayani Tuhan. Kita terus mendoakan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan sampai Tuhan memanggilnya. Saya tambahkan yang di nomor 6. Udah ya, oke. Yang tadi udah dihapus ya. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa secara jemaat supaya apapun yang kita doakan, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa ini akan dilayani oleh saudara kita Kalvin. Baik, mari kita saat ini berdoa. Tuhan Bapa kami, terima kasih sudah berkat dan murah hati Tuhan. Kami dapat bertemu kembali Tuhan di ibadah di hari ini di tanggal 3 Mei di 2026 Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mempunyai doa khusus, yaitu doa syafaat Tuhan. Dan kami akan menyebutkan satu-satu Tuhan, di mana yang pertama kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di Indonesia ini Tuhan, yang saat ini Tuhan banyak sekali problematikanya Tuhan. Tolong Tuhan segala problem dan segala masalah yang ada di negara ini tolong kau campur supaya menemukan jalan keluarnya Tuhan. Dan juga kau berkati juga Tuhan untuk para pemimpin bangsa kita, dari yang paling tinggi yaitu presiden dan wakil presiden hingga bawahannya seperti menteri-menteri serta anggota-anggota DPR, DPRD, dan juga Tuhan sampai ke gubernur, wali kota, bupati, hingga yang paling terendah Tuhan yaitu RT, RW, dan juga para keluarga di rumah masing-masing Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja GBI seluruh Indonesia Tuhan. Semoga kau berkati juga Tuhan untuk hamba-hambanya dan juga para jemaat di gereja masing-masing Tuhan. Dan juga berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan sedang menempuh pendidikan, baik itu yang masih sekolah SD, SMP, SMA, atau SMK, atau yang saat ini sedang melanjutkan lebih tinggi lagi yaitu universitas Tuhan. Tolong kau berkati dan tolong kau lindungi juga mereka Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk anak muda-mudi Tuhan yang kiranya sudah cukup umur dan sudah matang umurnya, yang siap untuk mencari pasangan yang lawan jenis Tuhan tentunya. Dan tentunya juga yang pertama yaitu takut dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan untuk sekolah Alkitab yang ada di Banten, Jakarta, Bandung, Bali, dan di Jawa Tengah Tuhan. Dan juga kau berkati dan sertai mereka Tuhan, yaitu seperti dosen-dosennya dan mahasiswanya. Dan berdoa juga untuk pemulihan para hamba Tuhan GBI seluruh Indonesia Tuhan, yang saat ini sedang sakit atau sedang pemulihan dari penyakitnya Tuhan. Dan terutama yang saat ini sedang sakit yaitu Pak Pendeta Tom Tuhan. Tolong kau berkati dan di dalam penyembuhan atau pemulihannya Tuhan. Dan semoga Pak Tom juga yang saat ini sedang operasi prostatnya Tuhan, kiranya bisa sembuh dan bisa kau angkat setelah penyakit yang dialaminya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Pak Sigus Tuhan dalam mengembalakan jemaat GBI, karena sekiranya kau karuniakan hikmat dan juga kekuatan yang daripada Engkau saja Tuhan. Dan juga Tuhan, berdoa juga untuk gereja kami Tuhan GBI Pernas, yang saat ini kami juga merasakannya kehilangan satu persatu orang kami Tuhan. Kiranya Engkau dapat menemukan jiwa-jiwa baru Tuhan, dan kiranya juga dapat gereja di sini juga Tuhan.
mungkin saat ini kita mendengar ancaman-ancaman seperti rumah ibadah Tuhan, dan Engkau berkati Tuhan, dan semoga jauhkan juga Tuhan di gereja kami dari hal-hal seperti itu Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan untuk kesehatan jemaat GBI Banyumas kita semua Tuhan, dan bila mana ada yang sakit Tuhan jemaat kami ini tolong Kau sembuhkan Tuhan. Dan berdoa juga untuk gereja GBI Malioboro Tuhan di Yogyakarta dan segala pergumulannya, dan juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yakub yang saat ini sedang pemulihan di rumah. Semoga Tuhan Yesus angkat segala penyakit yang sedang dialaminya. Berdoa juga Tuhan untuk pekerjaan dan usaha jemaat kami Tuhan, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan selalu Engkau berkati Tuhan setiap pekerjaan ataupun usaha yang kami lakukan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk bencana alam Tuhan yang saat ini Tuhan sedang melanda atau yang sudah mulai bangkit kembali Tuhan setelah kejadian bencana. Kiranya Tuhan mereka dikuatkan, dan kiranya juga Tuhan selalu jaga masyarakat kami ini Tuhan, masyarakat Indonesia, dan selalu Engkau berkati juga Tuhan. Dan juga Tuhan berdoa untuk saya sendiri Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan, yang saat ini saya juga sedang mencari sebuah pekerjaan yang tetap dan berpenghasilan bulanan Tuhan. Dan kiranya Tuhan saya pun juga tetap setia dan takut dan juga sabar Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan, dan juga takut barangkali Tuhan, dan tetap berusaha dalam mencari sebuah pekerjaan yang baru Tuhan. Dan juga kami berdoa juga untuk pelayanan Bapak Haji, semoga Tuhan juga membantu di dalam mengurus kemandiriannya Tuhan. Berdoa juga untuk rencana jemaat ini Tuhan yang akan membeli proyektor, membeli peredam suara, dan renovasi gedung gereja. Dan juga Tuhan untuk menambah AC, kiranya Tuhan doa ini dan juga usaha yang akan kami lakukan semoga diberkati dalam nama kuasa Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Citra Tuhan yang saat ini sedang kurang sehat, kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya kembali. Dan juga kita berdoa untuk pemulihan Bapak Iwan yang saat ini sedang dalam proses penyembuhan Tuhan. Berdoa juga untuk Tuhan untuk pengurus GBI Sebanten dan juga pengurus Yayasan GBI Sebanten. Semua Engkau berkati Tuhan, dan juga rencana pemberian surat SK-nya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk regenerasi pengembalaan tempat ini Tuhan di GBI Banyumas. Dan juga kami berdoa untuk Gereja Baptis Independen Teduh Tuhan di dalam saudara Oki yang akan dipersiapkan menjadi lembaga jemaat. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga Pak Kris yang ingin membeli sebuah kendaraan yaitu berupa motor. Kiranya Tuhan berikan rezeki sesuai dengan budgetnya Tuhan untuk membeli sebuah kendaraan. Dan juga Tuhan tolong semoga keluarga dari Pak Kris juga bisa menghadiri di tempat gereja kami Tuhan di GBI Banyumas. Kami juga berdoa untuk retreat mudah-mudi Banten, GBI Banten yang telah dilaksanakan di tanggal 1 dan 2 Mei kemarin Tuhan. Meskipun di perjalanan dari Tangerang saya mengalami juga di cuaca yang sangat lumayan deras hujannya Tuhan sampai di tempat tujuan, tapi tidak menyurutkan suasana dan hati kami tetap jalan sampai kami sampai di tujuan kemana Tuhan, di Villa Arko di Bogor Puncak. Dan puji Tuhan juga saya sendiri juga Tuhan telah kembali lagi Tuhan ke Tangerang dengan aman dan selamat. Kami juga berdoa Tuhan
untuk PHT di tahun 2027 Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat dan Tuhan juga berkati di acara PHT di tahun depan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara Komsong, kiranya mereka saudara Komsong dapat beribadah kembali Tuhan di gereja kami di GBI Bernas, dan juga tetap takut akan Tuhan dan setia tentunya. Kami juga berdoa untuk saudari Grace yang saat ini ingin mencari sebuah pekerjaan Tuhan, yaitu pekerjaan yang part time Tuhan atau tidak full time. Kiranya Tuhan dapat membantu untuk Grace mencari pekerjaan sesuai yang diinginkannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Sikus Tuhan yang akan kembali ke Tangerang pada besok malam Tuhan, kiranya Engkau berkati di dalam perjalanannya Tuhan dari Jawa hingga kembali ke Tangerang, dan akan sampai juga di Tangerang pada hari Selasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebaktian kaum wanita di GBI Shalom di Palmera di tanggal 16 Mei 2026 dan juga seminarnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mengucap syukur kebaktian Remaja Muda Budi Sebanten di bulan lalu di bulan April 2026 telah berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana Masris, anggota rencana Masris yang ingin menjadi anggota dari GBI Bernas Tuhan, yaitu dengan cara dibaptis. Semoga Kau kuatkan juga Tuhan untuk hati Masris untuk siap ingin dibaptis di sini Tuhan dan menjadi anggota jemaat di GBI Bernas. Tuhan, mungkin ini saja doa yang kami panjatkan Tuhan, dan mungkin hanya ini saja yang bisa saya ucapkan untuk doa syafaat ini Tuhan. Tapi bila mana dari masing-masing kami ada doa yang belum tersampaikan, kiranya Tuhan dapat menjawabnya. Inilah doa dan seruan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita berdoa syafaat, biarlah apa yang kita doakan Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, pada kesempatan ini saya berikan kepada jemaat. Mungkin ada di antara jemaat yang ingin bersaksi, baik itu kata-kata atau pujian kepada Tuhan, saya persilakan. Baik, kita dengar kesaksian dari saudara kita Kalpin yang baru retreat kemarin, mungkin mau disaksikan. Tes 1 2. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan ingin bersaksi. Yang pertama saya akan bersaksi mengucap syukur terlebih dahulu karena kemarin untuk perwakilan dari jemaat sini telah mengikuti retreat Muda-Mudi GBI Sebanten di Puncak Bogor. Mengucap syukur acara juga berjalan dengan baik dan tidak ada mungkin kalau kendala kalau dari saya karena saya berangkat siang di cuaca aja dari Parung Bogor sampai Puncak Bogor itu hujan deras. Tapi puji Tuhan tidak ada trouble sedikit pun baik di kendaraan ataupun tidak ada kejadian yang tidak inginkan sama sekali. Dan pas sampai di sana tentunya saya siap-siap prepare ya karena juga basah tentunya untuk celananya ataupun bajunya. Dan di sana juga saya tentunya dapat teman baru lagi ya, dan dapat teman baru dan dapat
teman-teman baru dan juga dapat cewek enggak? Cewek enggak, belum dapat cewek. Intinya kami di sana juga saling bersosialisasi dan tentunya sesuai dengan tema dari retreat muda-mudi JBS Banten di Efesus. Sebentar saya searching dulu, saya juga agak lupa, maaf ya. Maaf, Mas Riz, boleh thank you. Ya. Maaf ya, saya agak sedikit lupa. Untuk temanya yang kemarin tuh di Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Benar apa yang tadi Bapak Sahala sampaikan, karena saat-saat ini atau detik-detik ini bisa dibilang dunia sedang tidak baik-baik saja, atau dunia banyaklah bisa kita lihat ya, baik itu di media sosial atau televisi, kelakuan-kelakuan manusia yang bisa dibilang mengerikan. Dan seperti tema yang diusungkan di retreat remaja muda-mudi kemarin, yaitu Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan ini juga mengingatkan kepada kita semua, terutama yang muda-mudi, untuk selalu ingat Tuhan tentunya, dan pergunakan waktu itu dengan baik. Dan juga karena waktu itu tidak bisa diulang ya. Untuk waktu itu tentunya tidak bisa ulang, maka kita juga harus melayani tentunya kepada Tuhan dan juga takut kepada Tuhan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena sebenarnya banyak yang ingin disampaikan, cuman karena gimana, waktu juga terbatas dan saya juga sedikit-sedikit lupa. Tapi intinya itu, karena pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah saya ulang lagi, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah kesaksian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya juga ingin bersaksi kembali, tapi lewat lagu pujian. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya juga saat ini ingin bersaksi, yaitu lewat lagu pujian. Dan
Saya juga akan menyanyikan lagu, ya Bapak Ibu juga bisa mendengarkannya atau ingin bernyanyi bersama juga saya persilakan. Baik, terima kasih. Demikianlah kesaksian yang bisa saya tampilkan.
Baik, kita telah mendengarkan kesaksian pujian dari saudara kita Calvin. Mungkin ada yang lain, saya masih berikan kesempatan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dari kaum wanita ada? Mungkin dari Mas Riz mau? Atau Mas Acai? Baik, kalau tidak ada, saya akan mencoba untuk juga menyanyi ya dengan saksian pujian. Lagunya lagu sudah lama juga, nggak ada lagu-lagu baru.
kita sudah memuji nama Tuhan. Mungkin kalau ada yang masih mau memuji nama Tuhan atau bersaksi baik kata-kata sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Baik, kalau tidak lagi kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sambut firman Tuhan dengan bernyanyi di nomor 97. Nomor 97. Semua bait kita akan nyanyikan. Siapa hati kita mendengar firman Tuhan sampai kepada saudara kita Robin. Ya, Shalom Alaikum. Ya, maaf tadi ada kesalahan teknis, itu gampang ngedrop ya. Jadi ya, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-14 ayat 18 sampai yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-14 ayat 18 sampai yang ke-20.
kita tahu bahwa kitab Kejadian tidak terlepas dari sosok figur seorang bapak ya, bahwa beriman, yaitu Abraham. Ya, Abraham memang dipanggil untuk tujuan Allah, untuk membuat bangsa pilihan Allah yang akan menjadi keturunan yang berlangsung sehingga terjadilah apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa seorang penebus akan dilahirkan, ya. Dan inilah seorang figur, yaitu Bapak Abraham, ya. Sebelum memang dinamakan Abraham, dinamakan Abram, ya. Kemudian Tuhanlah yang mengubah menjadi Abraham. Nah, ketika Abraham memenang peperangan dan harta bendanya dirampas dari hasil kemenangannya. Dan di sisi lain ada suatu figur, yaitu Melkisedek. Nah, siapakah Melkisedek itu? Ya, karena Melkisedek adalah seorang yang seorang figur yang misterius, ya, seorang figur yang misterius di dalam Alkitab, ya. Dia latar belakangnya tidak ada keturunan, oke lah, ya. Kalau bukan bangsawan tentu tidak ada keturunannya, tetapi ini dikatakan ya Melkisedek adalah imam dan raja. Tentu kalau seorang raja ada keturunannya, punya bapak ibu, tetapi dikatakan bahwa Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, tidak berakhir dan berawal. Berarti apa? Nah, ada yang mengatakan bahwa Melkisedek adalah tipologi ya Kristus. Namun ada yang menentangnya. Kenapa? Karena kalau tipologi ya berarti bahwa dia bukanlah Kristus, ya, gambaran Kristus yang apa? Kristus Pani yang akan menjelma nanti, tetapi dia tipologinya, ya, seperti Yusuf adalah apa? Tipologi ya Kristus, bisa dikatakan demikian karena karakternya ketika kita baca di Kejadian bagus sekali, ya, tidak kompromi dengan dosa. Tetapi pada hakikatnya Melkisedek ya adalah Yesus Kristus sendiri, ya, yang akan nanti menjelma untuk tujuan Allah yang akan datang. Kenapa? Karena tujuan Allah yang akan datang itu untuk menebus dosa. Tetapi kalau seandainya saat itu datang, ya, tidak melalui rahim Maria dan melalui proses manusia, ya, tentu tidak ada penebusan, ya, tidak ada penebusan untuk umat manusia. Mengapa? Karena ketika Allah mengatakan kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa, kamu dosanya dilunasi, ya, kamu dosanya dihapuskan, ya. Nah, itulah kasih. Tetapi bagaimana keadilan Allah? Apakah itu adil? Tidak, ya, karena Allah adalah kasih dan juga Allah adalah adil, sehingga dia tidak menyampingkan, meninggalkan hakikat keadilannya, ya, menunjukkan kasih tetapi keadilannya ditinggalkan, tidak, ya. Maka dari itu di dalam Kejadian ini adalah gambaran Kristus yang akan datang, ya, dikatakan oleh di ayat 18,
Melkisedek yaitu Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi, maha tinggi. Ya, nah di sini ditegaskan bahwa ia adalah imam Allah yang maha tinggi. Ya, tentu seorang imam harus apa? Kalau kita lihat di dalam Keluaran, keturunan Lewi, tetapi waktu zaman Abraham belum ada keturunan Lewi, ya, belum ada. Maka dari itu dikatakan dia adalah imam, tetapi bukan imam besar, tetapi dikatakan yang maha tinggi, ya, yang maha tinggi. Berarti dia adalah imam di atas segala imam, ya, imam di segala imam. Dan apa yang dilakukan oleh Melkisedek terhadap Abraham, ya, katakan lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, memberikan kepada tanganmu. Nah, ini kejadiannya setelah apa? Setelah usai ya perangan, ya, melawan musuh, dan berhasil Abraham itu. Kenapa? Dikatakan, ditegaskan bahwa Allah yang maha tinggi telah menolong Abraham sehingga apa? Sehingga Melkisedek ya memberkati Abraham. Lalu tindak lanjut Abraham kita melihat yang ke B. Lalu Abraham memberi kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Ya, nah tindakan Abraham kemudian memberikan dia karena ucapan syukur, karena memang orang Melkisedek itu dia harus benar-benar dihargai, ya, diyakini oleh Abraham sendiri, sehingga hasil dari rampasan itu diberikan 1/10 kepada Melkisedek. Ya. Nah, gereja sekarang memakai ini salah satunya. Abraham memberikan 1/10 ya dari apa yang ada padanya, walaupun itu hasil rampasan. Nah, jadi bisa saja mereka mengambil 1/10, tetapi objeknya, hasilnya dari apa? Apakah Abraham dari kerja keras? Tidak, dari rampasan. Dari rampasan. Kenapa tidak disinggung hal itu? Jadi kita membahas Alkitab, menyampaikannya harus berimbang, harus konsisten, jujur dengan apa yang ada padanya. Dan ketika itu juga persepuluhan dengan apa yang ada pada Abraham. Belum ada spesifikasinya seperti di Keluaran, ya. Maka itu imam-imam pada zaman dahulu, zaman Musa, tidak ada memperkayakan diri karena tidak berbentuk uang, tetapi berbentuk pertanian dan peternakan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi tentunya ketika ada peternakan seperti kambing diberikan untuk persepuluhan, dan itu hanya orang-orang yang mampu yang dapat membeli kambing domba, ya. Sedangkan orang-orang miskin, ketika orang-orang itu datang ke bait Allah, hanya bawa merpati, itu untuk kriteria orang miskin. Tapi orang kaya harus lebih daripada itu, domba, kambing. Untuk selain persepuluhan, dia persembahkan untuk apa? Untuk ke bait suci. Maka dari itu kita perlu konsisten, ya, kita perlu konsisten, kita perlu jujur terhadap kitab suci itu sendiri, ya. Memang Alkitab pun bisa
disampaikan oleh hamba Tuhan dengan tujuan maksud tertentu untuk hamba Tuhan itu sendiri. Misalnya memperkaya diri. Ambillah Alkitab, comot-comot satu, comot situ, seperti perpuluhan, tuh gini, yang lainnya comot-comot. Untuk apa? Tujuannya untuk memperkaya diri. Ya, kalau seandainya untuk jadi orang kaya, jangan jadi pendeta. Ya, pendeta itu tidak ada jaminan, entah kaya entah miskin, entah sedang-sedang saja. Tetapi hakikatnya ada panggilan Tuhan. Nah, ketika dipanggil Tuhan, apakah hamba Tuhan itu, pendeta itu menyimpang dari kebenaran untuk memperkaya diri atau tidak? Ya, sampai akhirnya karena jemaatnya banyak, ya, terberkalailah sudah apa? Fokus untuk mengembalakan. Menggembalakannya hanya apa? Tebang pilih. Yang menguntungkan oke dilayani, yang tidak menguntungkan merugikan, kocekannya ya memeras, wah bikin stres. Akhirnya apa? Tidak diperhatikan. Ya lari, ya nggak apa-apa. Anda lari nggak? Saya nggak. Kata pendetanya, saya nggak rugi. Yang penting ini nih, yang kelas kakap, jangan sampai kabur. Ini jadi pelayanan bukan beralih, bukan pelayanan yang murid, tetap bercampur baur dengan tujuan bisnis. Kalau bisnis ya yang berkompetensi dipakai, yang menghasilkan dipakai, yang tidak ada kompeten yang merugikan, akhirnya perusahaan itu rugi, ya nggak apa-apa lah, hilang. Tetapi kalau pelayanan Kristen tidak demikian, ya pelayanan Kristen harus melayani dengan kasih, ya harus melayani dengan apa adanya. Nah, saudara-saudara, kita kembali ke Melkisedek. Ya, Melkisedek adalah dikatakanlah adalah imam. Ya, nah, dikatakan juga raja apa? Raja Salem. Ya, Salom, dari kata Salem, Yerusalem, berarti raja apa? Damai. Nah, Yesus datang ke dunia ini untuk membawa damai. Damai apa? Yang terbesar adalah damai atas belenggu dosa yang ada di dalam hidup manusia, dilepas. Nah, Yesus melakukan hal itu, tetapi bukannya berarti manusia itu pasif, tetapi ada respon yang ditanggapi oleh karya Kristus di dalamnya. Kalau kita tidak merespon, ya sudah, ya binasa. Tapi kalau kita merespon, ya kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan itulah di samping itu ada karya Allah, ya di dalamnya bekerja, karena kita adalah umat pilihan Allah. Kapan ketika kita tahu bahwa kita adalah umat pilihan Allah? Ketika kita telah jadi lahir baru, menjadi ciptaan baru, kita mengerti bahwa kita adalah umat pilihan Allah secara rohani, ya. Kalau dia pengen lama, umat pilihan Allah itu secara bangsa, jasmani. Tetapi itu tujuannya, gambaran ke depannya, bahwa kita yang ditebus oleh Yesus Kristus, mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita adalah umat pilihan Allah. Saudara-saudara, mari kita membuka Ibrani 7 ayat 1. Ya, Ibrani 7 ayat 1 mengatakan Melkisedek, ya, ayat 1, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari
mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ya, itulah julukannya. Raja Salem, raja damai sejahtera, raja kebenaran. Tetapi bukan saja raja kebenaran, bukan saja raja damai, tapi raja kebenaran. Dan bukan saja kebenaran, tapi imam, ya, yang maha tinggi. Nah, itulah gambaran Melkisedek, gambaran Yesus Kristus yang akan datang, ya, yang akan datang. Nah, Yesus sendiri disebut juga apa? Raja di atas segala raja. Memang Yesus disebut raja segala raja karena dia adalah keturunan Daud, ya, keturunan Daud. Kalau kita lihat silsilahnya dari Matius, ya, dia keturunan Daud, keturunan suku Yehuda. Tetapi Yesus juga disebutkan imam, ya, imam juga. Nah, imam menurut siapa? Sedangkan kalau kita baca di dalam perjanjian lama, di Keluaran, imam itu harus dari suku Lewi. Imam itu harus dari suku Lewi, ya. Raja dari suku yang berkelangsungan adalah dari suku Yehuda. Nah, maka dari itu dikatakan di Ibrani bahwa Yesus Kristus sendiri menjadi imam menurut apa? Melkisedek. Karena Melkisedek, imam yang maha tinggi, pun tidak dibilang dari keturunan Lewi, ya, plong, nggak ada apa-apa. Jadi dia sangkut pautan dengan menurut peraturan Melkisedek. Dan Yesus sendiri dong adalah imam karena Melkisedek adalah sekali lagi gambaran Yesus Kristus. Nah, dikatakan ayat 3, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah harinya, tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ya, sampai selama-lamanya. Nah, inilah gambaran seorang Melkisedek, dan Melkisedek adalah gambaran Yesus Kristus. Ya, dia adalah sama, ya, Yesus Kristus adalah imam selama-lamanya, raja segala raja. Dan akhirnya kita sebagai anak tebusan Allah, anak tebusan Allah, kita disebut apa? Imamat rajani, ya. Kenapa? Karena ketika kita ditebus, kita disebut anak-anak Allah, yaitu keturunan raja. Jadi dikatakan raja dan imamat rajani, ya, imam, ya. Kalau di perjanjian lama, imam itu berhubungan dengan apa? Pengantara antara umat Allah kepada Allah. Tetapi ketika Yesus Kristus telah disalibkan, mati di Golgota, maka oleh darahnya kita apa? Kita disebut imam. Kenapa? Karena tidak ada lagi penghalang untuk berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada penghalang lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada pengantara lagi. Walaupun mungkin ada sekte-sekte lainnya pakai pengantara, ya, harus melalui A dan B, ya. Mari kita kembali kepada Alkitab, lihat, selidiki, ya, apa yang disampaikan, apa yang dipaparkannya itu sesuai atau tidak, ya. Karena hamba Tuhan pun bisa salah, entah salahnya itu tidak disengaja ataukah memang
ada kepentingan ya untuk dirinya sendiri ya dengan memanfaatkan firman Tuhan. Nah, maka dari itu Alkitab mengatakan bahwa nanti tiba adalah guru-guru palsu, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, ya termasuk juga hamba Tuhan palsu, pendeta-pendeta palsu, ya yang memakai Alkitab. Karena iblis pun di Matius 4 dia memakai Alkitab, tetapi untuk apa? Untuk mencelakakan. Bisa seorang hamba Tuhan mencelakakan, membikin stres jemaat. Bisa. Contohnya perpuluhan. Dia kutiplah, terkutuklah orang yang tidak memberikan sepersepuluhan. Wah, tentu akhirnya apa? Karena hamba Tuhan mengatakan demikian, jemaatnya akhirnya memberi bersepuluhan. Dengan apa? Dengan rasa takut, bukan dengan rasa kasih. Apa yang terpenting? Yaitu kasih. Karena dalam Kristus tidak ada roh ketakutan. Tapi kenapa sampai jemaat itu takut? Karena ulahnya pendetanya, hamba Tuhannya menyinggung, terkutuklah orang yang tidak memberikan persepuluhan. Pakai Alkitab, comot doang, tidak melihat konteksnya, latar belakangnya. Nah, maka dari itu kita perlu berhati-hati dan perlu ingin tetap belajar menggali ya firman Tuhan ya, sehingga kita ketika kita mendengar firman Tuhan apa yang dipaparkannya, kita kembali lagi melihat Alkitab, apakah itu benar sesuai dipaparkannya ataukah menyimpang atau sedikit menyimpang ya. Nah, inilah pelajaran kita, siapakah Melkisedek ya, dan juga penerapan kita supaya kita juga berhati-hati ketika kita mendengarkan siapapun yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Cek firman Tuhan itu sendiri, apakah yang dipaparkannya, apa yang dikatakannya itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Ya. Maka dari itu kita tidak segan-segannya, tidak usah kita sungkan untuk baca Alkitab, mengetahui mau belajar firman Tuhan. Walaupun ya jemaat tidak semua pendeta, tetapi perlu belajar ya. Karena belajar firman Tuhan itu bukan khusus untuk pendeta, jemaat pun perlu. Kadang-kadang dari belajar itu karena gigihnya jemaat mau belajar firman Tuhan, baik itu melalui pendetanya maupun melalui audiensnya lain ya, dan disaring lagi apakah yang dikatakannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Bisa saja jemaat itu lebih bagus daripada pendetanya dalam pengetahuan firman Tuhannya, dalam penerapannya. Bisa saja itu terjadi. Dan itulah kebanggaan seorang pendeta. Ya. Seorang guru ketika mengajar mengharapkan apa? Murid yang diajarnya bisa lebih tinggi menguasai teorinya yang disampaikan oleh apa? Oleh gurunya. Ya, ketika saya datang ke suatu gereja, ada mengatakan, "Oh, Pak Robin, ini di sini ada pemain musik tapi lebih bagus daripada Pak Robin." Tapi saya diam, tapi saya bersyukur. Kenapa saya nggak tersinggung? Itulah guru, ya. Dia harus mendidik untuk supaya anak didiknya lebih hebat daripada gurunya. Itulah tujuannya. Dan tujuan pendeta pun demikian seharusnya. Dia harus mendidik jemaatnya supaya lebih pandai, lebih kristis lagi terhadap firman Tuhan itu sendiri. Sehingga apa? Jemaat bertumbuh sehat. Ya. Nah, masalahnya ketika kita bergereja kita bertumbuh tidak. Ya. Ada yang mengatakan, "Oh, saya mau ke sini nih." Ya, enggak apa-apa lah. Kalau seandainya Anda bertumbuh di situ, rohani Anda terbangun di situ. Kalau seandainya Anda datang ke gereja, ya hanya dengar firman Tuhan bersekutu saja, tapi rohani tidak terbangun, tidak mengubah karakter, dan walaupun ya tidak statis ya, tapi step by step, sedikit demi sedikit. Ngapain ke gereja? Kita ke gereja, emang sih bertawa kita berkumpul dengan saudara seiman.
Tetapi yang kedua kita tuh mau belajar, bertumbuh bersama, ya. Karakter kita yang tidak baik dikikis habis sehingga rohani kita yang bertumbuh dewasa. Dikatakan Paulus, biarlah tubuh semakin merosot tetapi kerohaniannya semakin baik. Itulah Paulus mengatakannya. Kita harus seperti itu sebenarnya, ya. Karena dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya, ya, kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Entahkah di jalan, entahkah di gereja, seperti di Pondok Aren ketika lagi khotbah, jatuh tergeletak, mati, meninggal. Jatuh meninggal. Kita nggak tahu. Tetapi pada hari ini kita harus mempunyai komitmen. Ya, kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau melakukannya seperti Abraham, ya. Kepada Melkisedek, yaitu apa? Memberikannya sepenuh hati. Masalahnya di sini emang konteksnya dia per bulan, tapi kita harus melihat latar belakangnya. Tetapi pada hakikatnya secara universal, secara umum, Abraham memberikannya dengan apa? Sepenuh hati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala kasih-Mu, pimpinanmu di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami belajar dengan Tuhan mengenai Melkisedek dan bagaimana figurnya dan bagaimana figur Abraham, dan Abraham yang mempunyai kasih yang besar terhadap Melkisedek, yaitu gambaran Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapak, mampukan kami untuk kami mau lebih mengenal Yesus Kristus melalui kami mau membaca, belajar firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami merendahkan diri, mau membuka hati kami untuk sedikit demi sedikit mengubah karakter kami yang tidak baik menjadi lebih baik, sehingga kami pun ingin serupa dengan Kristus, dan kerinduan kami ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami persembahkan pada hari ini menjadikan persembahan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kami dapat bernyanyi, bersaksi dan mengungkapkan firman Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang menuntun keberlangsungan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan syukur. Amin. Baik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Kita akan bernyanyi untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan buka pujian dari nomor 157. 157. Kita akan bernyanyi dari pujian nomor 157. Semua bait kita akan nyanyikan, dan pada bait yang ketiga saya undang jemaat untuk bagi berdiri pada bait yang ketiga. Tuhan menjagamu.
akan mengakhiri ibadah dengan doa. Mari kita saat dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang baik, Engkau yang kami sembah, kami sapa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami pujikan ini menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih juga atas firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan akan menegur kami, supaya dalam kehidupan kami pun hari pas hari dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami juga akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Biar juga Tuhan akan pimpin kami dalam perjalanan. Tibakan kami di rumah dengan keadaan selamat. Pertemuan kami kembali ya Tuhan dalam minggu mendatang, di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan daripada Tuhan Yesus, dan cinta kasih daripada Roh Kudus menyertai kita semua pada hari ini hingga Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bernyanyi, Bapak bernyanyi, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Jemaat selalu kembali. Puji Tuhan. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Dan kita terus mendoakan untuk gembala kita yang besok malam akan